Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Farkira Aldani dengan NIM 23010001, program studi teknik informatika. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial untuk memenuhi tugas UAS saya yang berjudul analisis clustering Kecamatan Darul Ihsan, itu berdasarkan luas wilayah menggunakan algoritma K-means. Nah, daripada berlama-lama, mari langsung kita coba. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi QGIS-nya. Sebentar, ini lagi loading. Seperti inilah tampilan pada QGIS-nya. Habis itu kita buka Open Data Score Manager. Terus kita klik. Nah, di sini udah terbuka tampilan data score-nya. Kita pilih vektor dan kita pilih vektor untuk menambahkan filenya yang udah kita cari tadi. Nah, filenya itu adalah Aceh, Kabupaten Aceh Timur. Pilih file Kabupaten Aceh Timur SHP, lalu di open-kan, di add-kan, habis itu di close-kan saja. Nah, seperti inilah tampilan Kabupaten Aceh Timur. Nah, jadi di sini kan kita mau ngambil Kecamatan Darul Ihsan aja nih. Nah, kita scroll ke bawah, kita pilih Open Select Map biar kita bisa tengok nih di wilayah mana. Tarik opennya itu ke bawah. Nah, seperti inilah tampilannya. Habis itu klik 2 kali, pilih filter untuk kita bisa tahu ini nama desa apa aja. Pilih kecamatan sama dengan, terus kita pilih Kecamatan Darul Ihsan, lalu kita oke kan. Maka akan seperti inilah jadi tampilannya Kecamatan Darul Ihsan itu tersebut. Lalu untuk kita membuat per desa ini ada namanya, kita klik kanan, pilih show label. Nah, di sini kan udah ada nih keterangan nama dari per desanya sendiri. Biar kita bisa nandain dengan mudah, kita ganti warnanya biar nggak sama satu warna. Jadi kita klik kanan, properties, langsung kita pilih simbologi. Nah, di single simbol ini kita ganti jadi kategori sites. Nah, di field ini kita pilih nama desa. Terus di klasifikasi, nah muncullah ini warna per desanya akan beda-beda warnanya. Lalu kita tekan OK. Nah, seperti inilah tampilannya di desa Lujangan warna pink, ada 2 warna hijau muda, Pulau Blang warna merah muda. Jadi di sini juga kita bisa nengok datanya itu. Kita klik kanan, kita klik kanan, pilih Open Attribute. Nah, di sini ada keterangan di Kabupaten Aceh Timur, nama orinya, kode kecamatan, kode kedenya, kode kakaknya, dan yang lain-lain. Nah, lalu projectnya ini kita simpan, kita ekspor, kita save, lalu kita simpan dengan nama Kecamatan Darul Ihsan. Lalu kita tekan OK. Maka di QGIS-nya ini udah selesai.
Oke, kita lanjut saja. Di sini kan kita mau mengklasteringkan wilayah Darul Ihsan, luas wilayahnya, menggunakan Google Colab. Nah, yang pertama ini ada import GeoPandas. Nah, dia itu khusus untuk data spesial, untuk bisa dipakai untuk membaca file SHP, DBF, dan lain-lain. Nah, di sini ada import Pandas, ASPD. Dia itu untuk data tabel, data frame-nya. Nah, di sini juga ada import NumPy. Dia itu untuk menghitung operasi numerik seperti array, hitung cepat, dan yang lain-lainnya. Dan yang di sini ada import matplotlib pitplot as PLT. Nah, ini sendiri tuh fungsinya itu untuk visualisasi atau plotting grafik atau petanya, akan menunjukkan gambar dari petanya sendiri. Nah, di sini tuh ada from sklearning cluster import K-means. Nah, ini itu untuk kita mengimport algoritma K-means-nya untuk clustering. Nah, yang di bawah juga ada from sklearning processing import standard scalar. Nah, yang di sini itu untuk menormalisasikan data biar skalanya itu seimbang sebelum di clustering. Nah, di sini ada yang namanya import zip file. Di import zip file ini sendiri itu untuk membuka dan mengekstrak file zipnya. Dan di import OS itu untuk mengatur file dan foldernya. Nah, kita jalan, lalu kita masuk ke kedua, from Google Colab import file. Itu untuk mengupload file dari laptop. Nah, di upload ini kita jalankan, kita masukkan file yang udah kita zip tadi, Kecamatan Darul Ihsan, lalu kita open. Nah, udah keluar nih Kecamatan Darul Ihsan di zip. Di filenya juga udah masuk. Lalu kita ke zip name yang Kecamatan Darul Ihsan untuk mengekstrak foldernya. Zip file zip name R itu untuk moderate-nya, untuk dibaca, lalu kita jalankan. Setelah kita ekstrakan, nah, jalan, dia keluar Kecamatan Darul Ihsan SHP, Kecamatan Darul Ihsan SHX, dan yang lain-lain. Seperti inilah tampilannya. Nah, di sini juga ada for root, list file, unlock, extra folder. Ini itu fungsinya itu untuk menampilkan semua file folder data di zip dan memastikan filenya itu ada semuanya. Nah, seperti inilah jadinya tampilannya. Dan terus di GDF, di GPD untuk merect file di zipnya itu bahwasanya ada apa enggak. Nah, dan di handnya ini menampilkan 5 data yang teratas: Haljangat, Bukit Pelawi, Gunung Putuh, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada yang namanya GDF column. Nah, di situ untuk menampilkan semua atribut yang ada pada kolomnya. Pas dijalankan, nah seperti inilah tampilannya. Dan di sini juga ada yang namanya GDF type. Di sini tuh dia itu untuk mengecek
tipe apa yang ada pada data ini, objek kah, geometri kan, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada yang namanya objek, ada float untuk tipenya. Dan terus di sini ada yang namanya GDF luas. Nah, di GDF luas itu sendiri itu untuk menghitung luas tiap poligonnya. Nah, seperti inilah. Terus di sini ada GDS luas, standar scalar, dan comments-nya untuk cluster 3 random status 42. Di sini ada GDF cluster, comments, dan scanlet. Di sini di GDF-nya itu ada nama, luas, dan cluster. Nah, itu adalah pembagian data jadi 3 cluster itu untuk menghasilkan di kolom cluster. Nah, pas dijalankan seperti ini, ada desa Aljangat, nama desa, luas, dan klasternya. Nah, di GDF plot kolom cluster legend rule dan campsite 2 di titik clustering Kecamatan Darul Ihsan berdasarkan luasnya, dan PLT show. Di sini itu untuk menampilkan peta berwarna berdasarkan di clusteringnya. Terus warnanya tuh beda dan clusteringnya tuh beda-beda. Dan yang terakhir ada namanya from scale learning processing import label, dan label encoders untuk dia itu untuk mengubah teks label menjadi angka dan wajib untuk algoritma ML. Dan untuk GDF label encoders itu sendiri untuk clustering ulang berdasarkan label bukan berdasarkan luasnya. Terus di GDF akhirnya ini itu untuk menampilkan hasil cluster berbasis kategori wilayahnya. Nah, seperti inilah. Baiklah, sebagai penutup, hasil clustering ini menunjukkan bahwa data spesial dapat dimanfaatkan untuk mengelompokkan wilayah secara lebih struktur. Semoga analisis ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.